pernah berpikir untuk pergi. Nanti kamu dihias. Terlintas sudah Nggak boleh. sampai di sini. Nanti kamu dimarahin kalau lagunya nggak lengkap. Kembali lagi di Ngasur 4.0 di jam 10 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tenenenet, teteng. Win, aku mau bahas tentang ini, Win, tentang Kamu sudah tahu kan namanya? hah? Sudah tahu kan? Langsung udah tahu tiba-tiba aja. Apa? Ya ini betul-betul nadanya. Nggak ada, boy. Aku ini aja deh. Misalkan gini ya. Salah nggak sih kita itu berharap kepedulian orang itu bertimbal Oh, balik seperti apa yang kita peduli ke mereka dia gitu, yang kita berikan ke dia. intinya apa ya? 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua, Yang kenal mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semaunya. ngasur ngasur ngasur. Ngasur Mari nunggu sahur. sahur Gabung dengan kita. kita Ceritalah saja. saja. Ngasur ngasur ngasur. Ngasur Mari nunggu sahur. sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. pam pam param pam 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 param pam 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 tenenet net net yeah. Contohnya lah. Aku misalkan aku nih kangen sama seseorang, temanku ya aja, temanku. Aku mau hubungin di tapu udah gak enak, karena kayaknya kesannya aku kayak ngemis untuk bertemu dia, tapi dia nggak ada effort. Padahal aku misalkan sudah kode-kode dia, misalkan kayak storynya dia, aku bilang, mantep nih, boleh nih kapan-kapan ngobrol gitu nah. Tapi ya udah, padahal saat itu dekat banget, punya kedekatan emosional, aku bilang. Terus tetap aku bilang, kayaknya capek deh menjadi orang yang merasa peduli bukan karena butuh, boy, bukan karena perlu mau ketemu, tapi merasa kayak dia kemarin tuh sahabat baikku, dekat dan pengen ketemu aja, ngobrol aja, bukan karena ada apa kebutuhan misalnya punya uang atau kebutuhan apa gitu loh. Tapi ternyata dia biasa aja. Tidak memandangmu sejauh itu ya. Iya, ternyata aku aja menganggap dia dekat sebagai Iya. saudaraku, ternyata dia enggak gitu loh. Iya. Salah nggak? Enggak sih aku bilang. Terus Ya? sebaiknya gimana bersikap untuk itu? Ya, kamu kan tahu kemarin aku juga sempat mau apa ya? Pengen ngubungi seseorang gitu nah. Oh iya. Ya kan teman-teman kita juga. Ya kan? Ku telepon habis itu enggak dibalas gitu. Dibalasnya pun sudah lama baru dibalas. Apa ya? Aku tuh bingung boy hari ini kadang-kadang mengartikan sebuah hubungan pertemanan tuh gimana gitu. Makanya kamu nge-declare nggak punya teman. Iya. Nggak perlu juga sih aku mendeklar bahwasanya aku punya sahabat gitu. Yang penting sih gini, akan connect kok dan akan tiba saatnya kita ketemu gitu. Kayak apa ya, misalnya kamu punya teman perempuan mau bilang kangen sama kamu, respon pertamamu apa? Tergantung kedekatannya gimana. Ya deket aja. Dekat banget ya. Apakah itu mengartikan bahwasanya dia cinta sama kamu kan? Enggak kan? Enggak Karena selalu. aku punya yang kayak gitu. Iya. Yang nggak suka bilang, "Kak, kangen lama nggak kita ngumpul." Iya, aku ada kok. Ngobrol. Adik-adikku lah aku bilang, bisa aku bilang. Ya teman kita juga boy, kita nggak usah sebut lah. Iya, paham. Ya kan? Apa ya? Respon pertama kali gue ya aku bersyukur gitu. Ternyata di luar sana masih ada aja orang yang sayang sama aku gitu. Aku kan selalu bilang gitu aja dari dulu. Karena apa ya? Tahu nanti datang dan pergi kok. Dan kalau kamu bertanya tadi ke aku gimana sih responmu? Ya aku sih nggak punya ekspektasi tinggi sih buat dengan orang selama ini. Jadi apa ya, aku taruh ekspektasi terendahku supaya aku nggak sakit hati aja gitu. Kalaupun dia melewati ekspektasi yang kuharapkan itu anugerah. Oke. Tapi kalau ternyata dia
dia apa ya, dia begitu ya memang ekspektasiku dari awal memang begitu. Terus tanggapanmu sampai kayak aku tadi boy merasa udah kayak aku jadinya sungkan. Kayaknya aku kalau ngubungin dia juga kayaknya bukan percuma ya, tapi kayaknya kalau ngubungin dia daripada aku misalnya daripada aku dapat jawaban yang ternyata nggak seperti yang aku mau, mending gak usah deh gitu loh. Jadinya aku jadi sungkan sekarang ngubungin. Nah aku bakal nanya balik deh sebenarnya jawabannya nanti bakal kamu tahu sendiri kok. Sudah seringkah kamu berekspektasi begitu pada orang sekitarmu bahwasanya dia punya interest yang sama dengan sebenarnya kebetulan ini baru aja keresahan. Jadi tadi bubanku tadi bagaimana ya yang dekat-dekat itu, terus ada satu orang yang kami semua sepakat kalau karena gini, pas masa kuliah adikku yang satu ini berbeda banget boy, kayak dia udah pernah di tahap nangis boy, karena saat itu aku lulus, kayak ngerasa di mana wadahku nanti, aku kemana. Tapi pada saat kita udah pada kerja semua, terus dia tiba-tiba kayak kalau sibuk kerja, kita semua sibuk kerja boy, tapi dia ya bukan jadi orang yang kemarin aja, dan sebenarnya kami tahu alasannya, tapi nggak perlu sampai alasannya. Cuman jadi kita kayak kesan kita sungkan untuk ngubungi dia, padahal kita mau juga dia kayak ngubungin kita gitu loh. Kayak cuman sekedar say hello atau ya bagusnya lagi kalau dia ngajak ngumpul gitu. Kamu sadar kan setiap orang bahwa setelahnya punya kehidupan masing-masing kan? Sadar banget soal itu. Dan tidak selamanya bahwasannya tidak selamanya temanmu akan selalu jadi teman-teman. Ya kan? Itu. Nah itu sih aku jawaban boy. Itu ya. Sadar aja bahwasannya mereka tuh bakal ada dan enggak. Aku juga mau nanya balik deh ke kamu gitu. Kamu pernah nggak sudah sampai di tahap kamu punya teman baik banget gitu, tapi saking anjaynya lah orang ini nggak, susah banget deh hanya untuk sekedar ngumpul, pada akhirnya udah lepas banget? Pernah. Berapa banyak orang yang begitu? Bisa kamu hitung nggak, perkirakan? Masih bisa. Berapaan? Nggak sampai 5 lah. Nggak sampai 5 ya. Dan hari ini kamu cari tahu nggak keberadaannya dia? Pada akhirnya ya enggak. Bertanya ke orang kah? Misalkan dari 5 ya. Memang kamu ada teman? 1-2 lah. 1-2 masih cari infonya. Kan karena apa? Karena punya kedekatan khusus. Terus juga kayak apa ya? Kayak apa ya? Aku tuh juga bingung sih. Aku tuh kadang bagus nih. Aku tuh ada yang di momen aku mencari tahu orang ini aja, meskipun dia nggak ngasih feedback balik. Ada juga di tahap yang aku berharap ada feedback kamu boy. Jadi beda-beda boy. Dekat semua, dekatnya sama nih. Cuman ada yang aku berharap juga dia ngerespon balik, istilahnya feedback balik. Yang pada akhirnya aku tahu ujungnya adalah kecewa karena berharap sama manusia. Ada juga yang aku udah di tahap ya udah sekedar tahu aja. Ini jadi naluri kita kan pada akhirnya, untuk selalu ingin tahu tentang keadaan hari ini orang terdekat kita. Mungkin ya, karena saat itu punya kedekatan emosional, terus apa-apa itu ya lari ke aku gitu loh. Soalnya beberapa teman-temanku gitu ya, aku tuh selalu bilang sama mereka, aku nggak bakal menghubungi kamu kok, aku takut ganggu waktumu, tapi kalau kamu butuh sesuatu silakan hubungi aku, waktunya pasti ada. Misalnya mereka WA jam 10 pagi, bisa aku balas jam 2 siang. Bukan nggak mau balas, aku memang lagi megang HP, tapi aku berpikir memang mungkin belum saatnya aku balas WA-mu. Tapi aku pastikan pada saat aku balas WA-mu, waktuku buat kamu. Kecuali urgent ya. Iya, betul. Itu urgent ya. Iya. Ada kalanya yang kayak gitu urgent, tapi kalau hanya sekedar menanyakan sesuatu dan pengen ngobrol, tahan dulu deh 1 jam 2 jam, tapi nanti aku balas, aku yakinkan waktu itu buat kamu. Nah makanya beberapa orang teman-temanku juga sering ngomong gitu, kamu kok nggak pernah hubungi aku sih, selalu aku yang hubungi kamu duluan. Bukan nggak mau, karena aku merasa aku ngubungi kamu tuh aku ganggu kamu gitu. Nah tapi kalau kamu ngubungi aku, nggak mungkin ganggu aku,
karena aku menyiapkan waktu buat itu gitu nah. Kapanpun. Makanya kamu ketika kamu membahas berarti kamu sudah spare ada waktu ya. Iya. Sudah kamu Nah makanya apa ya? kita sebenarnya ini lebih kepada jatuh aja ini kayak konsultasi ya, Boy ya. Iya, aku juga minta. Sebenarnya karena ini juga, Boy, karena ini jadi kan tadi nongkrong. Jadi ternyata adik-adik yang lain juga berpikir kayak gitu. Karena satu orang ini misalnya kami aku punya saudara aku bilang saudaraku tuh ya adik-adikku ini. Ya kan? Terus ada satu orang yang kita semua sepakat dia nggak ada pikiran sama sekali kah kangen kita gitu sampai pada akhirnya aku udah kalau kemana-mana aku selalu bilang ke adik-adik yang lain hubungin sini ya gitu loh karena aku sungkan tadi aku yang hubungin dan aku nggak mau terkesan kayak ngemis gitu nah Boy paham nggak? Akhirnya aku baru ingat bahwa aku juga punya orang begitu. Nah gitu jadi makanya kami tadi biasanya aku nongkrong kan soal anak-anak tuh 8:30 udah balik mereka loh apalagi satu ada yang di Tenggarong atau enggak jam 9 ini tadi sampai 9:30 baru banget dia mereka balik kamu datang Boy. Makanya aku belum sholat tadi kan karena lihat kamu datang gitu ya karena itu kita ngobrolin itu dan setengah jam kayak ternyata kita punya rasa yang sama cuman berbeda-beda siang di Tenggarong tuh orangnya terkesan cuek cuman rasional jadi karena cueknya dia bisa berpikir pakai logika rasional aku terlalu karena aku bilang persaudaraanku ini bukan bentuk pakai rasa jadi aku terlalu feel aja gitu loh pakai sedangkan yang satunya terlalu baper lah ya terlalu baper kalau yang satunya nih udah kayak susah sih sudah kak ya udah mau kayak apa gitu loh kayak sudah pasrah aja tapi si sosro pasti pakai logika gitu loh. Aku tuh juga kayak gitu Boy aku kangen dengan sebuah kumpulanku gitu ya kan dan aku merasa bahwasanya pada saat aku ada di sana aku ganggu aku kadang-kadang malah se-insecure itu gitu karena aku nggak mau terlalu mendominasi aja jadi cara aku adalah kadang-kadang aku nggak datang aja sering ngumpul kok mereka sering ngumpul beberapa kali sering ngumpul aku sering diajakin sini tapi aku nggak mau datang aja gitu karena aku takut pada saat aku datang aku mengganggu perasaan 1-2 orang di situ yang mungkin ada sesuatu sama aku gitu yang belum terselesaikan kan tanda kutip daripada aku mengganggu mood mereka lebih baik aku yang ngalah untuk tidak datang gitu itu kembali ke persepsi lagi kan iya betul aku sadar bahwasannya datang aja kayak biasa nggak apa-apa kok pura-pura masa bodoh biasanya tapi setiap orang selalu punya cara Boy dan itu cara aku sih untuk membuat lingkunganku tenang dan membuat diriku tenang dan membuat semuanya itu bisa berjalan lebih baik gitu makanya sejak awal sih itu sih dari awal tuh yang buat aku sadar banyak hal tuh tentang ini semua ya bukunya Leo Babauta itu bagaimana cara melepaskan semuanya gitu dan kesadaran diri itu membuat kamu tenang kok. Nah gini nih menarik jadi penting sekali ya menghargai perasaan orang untuk beberapa kasus ya tapi untuk beberapa hal lainnya aku sudah bisa masa bodoh Boy. Ya kalau yang soal masa bodoh kan kita udah tahu konteksnya pernah kita bahas ini konteks yang kita bahas tadi kadang mungkin saking sayangnya aku takut gitu untuk membuat dia rusak dan moodnya jelek kalau ada aku lebih baik aku taruh di situ aja udah gitu tapi beda dengan orang yang satunya gitu ya yang membuat dendam gitu atau marah kita sudah bahas kan minggu lalu beberapa yang lalu bakal aku ingat terus gitu itu sih Boy apa lagi ya tentang ngumpul teman perasaan dan lain sebagainya pada intinya memang berharap manusia akan menghasilkan sebuah kecewaan iya sih yang berlebihan jangan terlalu berharap lebih lah dengan itu sih kalimat yang dari lu sih selalu kita dengarkan jangan berharap sama dia bakal berubah dia bakal begini ya perilaku orang nggak bakal jauh berbeda sih aku sih selalu ngomong kayak gitu sih kebiasaan orang tuh nggak bakal terlalu bergeser dari di awal kamu kenal gitu nggak ada orang betul-betul berubah 180 derajat gitu nggak ada sih aku itu sih Bun itu karena
ini lagi-lagi ini pembahasan yang dalam banget gitu kalau kamu betul, mau bahas. betul itu maksudku. Iya kan? Ini dalam, jadi kita itu kayak apa ya? Aku pribadi, aku itu nggak mau terlalu ngulik terlalu dalam karena itu lebih bagusnya memang dibahas tidak di share Iya, gini off gitu. cam gitu. Iya. Ya memang kadang-kadang aku sama Ruben juga sering kan ngobrol yang kayak ginian. Iya betul. Ya kan tentang gimana ya kalau Iya. temanku begini, bagaimana ya kasusnya temanku begini. Boy, aku tuh pernah boy di dalam beberapa case juga. Aku tuh buka Instagram, aku nge-scroll Instagram. Ya aku kenal orang ini deh, Aku pengen konteks sekali aja seumur hidupku, minimal aku ngobrol sama dia gitu nah, tentang apapun itu. Oke. Udah Dah selesai. selesai. Minimal aku punya stand yang jelas gitu, maksudnya aku kenal kamu gitu, dan selama kita punya temanku yang 7 tahun 8 tahun ketemu di kelas di kampus cuma say hello gitu. Aku tuh dari dulu punya cita-cita boy, kayak di organisasi gitu minimal aku punya satu kali deh ngobrol sama kalian berdua serius aja. Iya. Satu-satu gitu ya. Satu-satu. Good. Minimal gitu, walaupun kenyataannya nggak semuanya bisa. Tapi dari omongan ini ada sedikit yang aku dapat, poinnya gini. Roman yang 3-4 tahun lalu adalah Roman yang Roman yang sebagai inisiator. Aku berani ngomong itu, Bon. Aku yang mencoba untuk menginisiasi segala macam sampai pada akhirnya Roman yang terbiasa sendiri me time gitu. Itu salah satu bentuk progres perubahan. Aku nggak mau bilang itu yang seperti orang-orang bullshit lah, yang katanya semakin tua teman sedikit itu bullshit menurutku. Itu sebenarnya kembali kita yang mengatur sendiri. Makanya aku bilang sebenarnya itu ini proses progres kehidupan aja yang aku rasakan kayak gitu. Karena kalau dulu misalkan aku yang menginisiasi, aku sudah siap, syaratnya mutlak siap untuk feedbacknya orang tidak sesuai seperti apa yang aku harapkan. Tapi di saat aku sering sendiri, tiba-tiba muncul Roman yang dulu yang pengen mengumpulkan adik-adiknya lagi ngobrol. Nah, muncullah lagi gitu. Ini sih apa ya? Pertahankan aja sih sikap-sikap seperti itu. Jangan sampai hilang lah pada dirimu gitu. Minimal kita kenal lah boy, apa ya? Orang tuh nggak mungkin selamanya bakal pure begitu sih. Pasti satu dua hal tuh bakal berubah kok. Nggak ada manusia sepaten itu kita, selalu liquid gitu. Bisa berubah-berubah, tapi ada satu garis utama, kayaknya bertahun-tahun kita selalu ngomong itu kok. Aku kenal kamu tuh karena satu garis utama gitu nah, dan itu nggak bakal putus gitu nah. Kalau ini sampai berubah boy, aku nganggap kamu sudah nggak ada lagi gitu nah. Dan selama ini teman-temanku tuh ya nggak ada. Contoh kayak Aldi gitu kan, sopan, beradab. Itu nggak mungkin bisa lepas gitu lah boy. Iya. Kamu ngerti kan maksudnya? Iya, jadi paham. Jadi iya Aldi. Ya kan kayak Septiadi. Kawan Aldi. Kayak Septiadi kan. Imam Udah gitu. Udah. Itu patternnya gitu nah boy. Itu polanya dia, dan kita semua yakin tuh nggak bakal berubah gitu sampai kapanpun. Dan aku berharap sih semua teman-temanku yang ku kenal hari ini ya pattern itu nggak bakal berubah gitu, pola itu apa ya, garis itu dapat mau menaik, kadang sopan kadang enggak, tapi ada kata sopannya gitu dah, ada kata beradabnya gitu dah. Itu khusus buat Aldi sih, yang selalu kita labelin itu kan. Indonesia ada. Oke, mungkin itu aja sih. Thank you. Go. Kak